Dari yang sebelumnya, sebenarnya bisa kita lihat bahwa suatu fungsi itu tidak dapat dinyatakan lebih dari satu bentuk deret pangkat dalam X min A. Seperti itu. Nah, pernyataan itu dipertegas lagi dalam sebuah teorema, yaitu kita sebut dengan teorema ketunggalan. Jadi bunyi teorema seperti ini, misalkan F itu memenuhi Fx sama dengan C0 plus C1 dikali X min A ditambah C2 kali X min A kuadrat, dan seterusnya. Maka, nah ini untuk X di sekitar A, maka nilai dari Cn itu sama dengan F turunan ke N dari A, C dibagi dengan N faktorial, kayak gitu. Nah, ini penjelasannya, jadi suatu fungsi itu tidak dapat digambarkan oleh dua deret pangkat dari si X min A. Jadi, hanya dapat dinyatakan dalam satu bentuk deret, kayak gitu. Nah, catatannya, deret pangkat dari si X min A ini yang menggambarkan suatu fungsi itu kita disebutnya adalah deret Taylor. Diambil dari seorang matematikawan Inggris yang bernama Brooke Taylor. Nah, terus untuk kasus khususnya, ketika A-nya, nilai A-nya itu sama dengan 0, itu kita sebutnya dengan deret Maclaurin, kayak gitu. Nah, kalau Maclaurin ini matematikawan dari Skotlandia. Nah, kita balik ke pertanyaan di awal nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dikasih suatu fungsi f, terus bisa nggak sih suatu fungsi itu, ada nggak sih yang menjamin bahwa suatu fungsi itu dapat kita nyatakan, selalu dapat kita nyatakan dalam sebuah deret? Yang pastinya berarti dalam bentuk deret Taylor si X min A gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa teorema yang menyatakan, ada dua sih yang menyatakan bahwa si suatu fungsi f itu dapat dinyatakan dalam sebuah deret Taylor. Yang pertama ini rumus Taylor dengan sisa. Misalkan si f itu adalah suatu fungsi turunan ke yang turun ke n plus 1. Jadi turunan ke n plus 1-nya itu ada untuk masing-masing x dalam interval terbuka i yang pastinya mengandung si a. Maka untuk masing-masing si x dalam i ini, si fx itu akan sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x min a ditambah f turunan kedua a dibagi 2 faktorial dikali x min a kuadrat ditambah dan seterusnya sampai plus Rn. Nah, jadi sebenarnya si rumus Taylor sisanya ini kan kita sudah dapatkan nih dari perhitungan tadi, si C0, C1, C2 gitu kan ya. Tinggal kita substitusi aja tuh nilai-nilai dari C0, C1, C2-nya dari yang kita dapatkan dari FA tadi. Kalau C0 kan sama dengan FA, terus C1 sama dengan ini, C2 sama dengan ini, C3 dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, si Rn ini apa? Kenapa ada Rn di sini? Nah, Rn ini adalah galatnya atau sisanya. Nah, si Rn ini dia punya rumus juga. Rumusnya adalah si F turunan ke N plus 1 dari C dibagi dengan N plus 1 dikali X min A pangkat N plus 1. Dan C ini suatu titik di antara X dan A-nya. Kayak gitu. Nah, di sini kita mau ngebuktiin untuk Rn sama dengan untuk N sama dengan 4. Jadi nanti bisa kalian perumum sendiri, bisa dicoba sendiri untuk bentuk umumnya gitu ya. Nah, di sini kita mau buktiin untuk kasus khusus N sama dengan 4 dulu. Kita perhatiin untuk si R4X. Tadi kan di teoremanya kita punya si fx itu sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x min a dan seterusnya plus rr4 berarti kan kalau n-nya 4. Nah, dari situ kita berarti punya kalau si r4x ini r4x itu sama aja dengan fx dikurang dengan fa min f aksen a kali x min a sampai si turunan keempatnya sampai yang ini nih, sampai f turunan keempat a dibagi 4 faktorial dikali x min a pangkat 4, kayak gitu ya.
kita punya R4-nya bentuknya seperti ini. Nah, terus kita asumsikan bahwa si X dan A itu sebagai konstanta yang didefinisi sebagai konstanta. Terus kita mau ngedefinisi ini suatu fungsi baru, fungsi G pada interval I. Nah, fungsi barunya tuh ini. GT itu sama dengan Fx min F aksen T dikali X min T dan seterusnya sampai yang keempat ini, sampai si F turunan keempat min R4X X min T pangkat 5 dibagi dengan X min A pangkat. Nah, dari si fungsi GT tadi, kalau kita bikin T-nya itu jadi X, itu jelas banget bahwa nilai dari GX itu sama dengan 0. Karena kan di setiap fungsinya di belakangnya itu ada X min A, dan seterusnya, X min T, dan seterusnya, kayak gitu kan. Berarti jelas ya untuk GX itu nilainya sama dengan 0. Sekarang kita mau lihat nih bagaimana dengan nilai GA. Nah, kalau kita substitusi, kita ingat bahwa si X-nya ini tetap kan karena fungsinya dalam T, berarti yang kita ganti adalah si T-nya. Nah, kalau kita lihat si GA, berarti kan fungsinya jadi seperti ini nih. GA sama dengan Fx min Fa min F aksen T dikali X min A, dan seterusnya sampai si R4X X min T pangkat 5 dibagi dengan X min A pangkat 5. Kayak gitu ya. Sorry, ini X min A ya harusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, si Fx min Fa min ini semua kan nilainya adalah, ini kan sama aja dengan definisi R4X yang udah kita lihat tadi, ya kan? Yang ini juga sama. Ini kan jadi R4X, ya udah. Berarti R4X min R4X sama dengan 0. Terus kita tahu nih kenyataan bahwa GX dan GA-nya itu sama dengan 0, sama-sama 0. Terus apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari itu? Itu adalah titik-titik dalam interval I. Terus kita tahu bahwa GA itu nilai sama dengan GX sama dengan 0. Terus kita dapat nerapin ke nilai rata-rata untuk turunan gitu. Berarti kan artinya kalau sesuai dengan teoremanya itu terdapat bilangan C yang diantara A sampai X sedemikian rupa sehingga turunan si G di titik C itu nilainya sama dengan 0. Nah, turunan G kan kita punya kayak gini nih, si G aksen T dari fungsi yang tadi kita dapatkan turunannya seperti ini, ya kan? Ini berarti 0 min F aksen T min F aksen T min 1 dikali dengan min 1, maksudnya ditambah dengan X min T dikali F double aksen T. Dikurang lagi dengan 1/2 faktorial, dan seterusnya ini, sampai yang terakhir adalah si R4X dikali 5X min T dikali min 1 dibagi dengan X min T pangkat 5. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat nih beberapa part itu akan hilang. Nah, misalnya ini kan min F aksen T, terus ini min ketemu jadi plus, ini akan hilang sama ini, ya kan? Terus yang ini, yang X min T F double aksen T ini kan berarti min ya, karena dikali dengan yang di depan ini. Nah, ini kan jadinya min. Terus ini 2 faktorial, ini dikali dengan 2, ini akan habis. Nah, ini jadi positif dikali dengan min, ini juga akan habis. Ini akan dikurangin dengan yang atasnya juga akan habis dengan yang ini. Nah, terus yang ketiga yang ini kan 3 faktorial ya, 3 faktorial berarti kan 3 kali 2. Nah, 3-nya udah habis sama ini, jadi tinggal 1/2 faktorial. Nah, 1/2 faktorial dikali dengan F turunan ketiga dari X min T pangkat 2. Nah, ini berarti min dikali min jadi plus. Nah, sedangkan yang atasnya, yang ini kan jadinya min 1/2 faktorial X min 2 X min T pangkat 2 dikali dengan F turunan ketiganya. Yang tadi minus, yang ini jadi positif. Angkanya sama kan, berarti ini habis juga. Berarti sisanya, yang ini, kalau sayang ini juga sama. Ini juga akan habis dengan yang bawahnya, kayak gitu ya. Dan seterusnya sampai, kalau dijabarkan sampai N, dia juga akan habis terus.
tinggal sisanya adalah yang terakhir ini. Yang terakhir berarti tinggal minus, koefisiennya kan ini minus 1 per 4 faktorial dikali dengan X min T pangkat 4 dikali F turunan kelima dari T ditambah si R yang belakang ini. Ditambah dengan 5R4X dikali X min T pangkat 4 dibagi dengan X min A pangkat 5. Kayak gitu. Menurut teori